Perkenalkan, nama saya Eliana Stumorang dari Universitas Pamulang Prodi Manajemen S1. Ingin menjelaskan tugas saya mengenai materi prinsip 5C dan 7P dalam penilaian pemberian kredit. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari prinsip. Prinsip adalah suatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan layak diberi. Banyak konsep yang dikemukakan oleh berbagai pihak bank untuk merumuskan prinsip-prinsip dalam menentukan pemberian pembiayaan. Saya akan menjelaskan prinsip pemberian pembiayaan 5C. Poin pertama dari prinsip 5C adalah karakter. Karakter menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Selain itu, karakter adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dalam hal ini, bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima. Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasar suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa nasabah memiliki moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor dominan, sebab walaupun calon nasabah tersebut mampu untuk menyelesaikan kreditnya, apabila tidak memiliki itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter nasabah, dapat ditempuh dengan berbagai berikut. 1. Meneliti riwayat hidup nasabah. 2. Meneliti reputasi nasabah tersebut di lingkungan usahanya. 3. Meminta informasi kepada bank bisa melalui BI checking. Poin kedua dari 5C adalah capacity. Analisis kepada capacity ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaannya. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank memberikan pembiayaan. Kemampuan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kemampuan pembiayaan. Artinya, dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan calon nasabah antara lain. Yang pertama, melihat laporan keuangan. Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya dengan melihat arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan, dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah dengan membandingkan sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana. Kedua, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan. Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat minta fotokopi slip gaji 3 bulan dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk 3 bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening 3 bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi
dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari bank. Poin ketiga dari 5C adalah kapital. Kapital atau modal yang perlu diperlukan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dengan proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseluruhan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. Cara yang dapat ditempuh oleh bank untuk mengetahui kapital antara lain 1. Uang muka. Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan dan tujuan penggunaannya jelas. Misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis kapital dapat diartikan sebagai uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar. Poin keempat dari 5C adalah korektual. Merupakan anggunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Anggunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank dapat melakukan penjualan terhadap anggunan. Hasil penjualan anggunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai anggunan, kecuali pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarnya oleh pihak tertentu. Dalam analisis anggunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purna jual dan dari anggunan yang diserahkan kepada bank. Bank perlu mengetahui minat pasar terhadap anggunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila anggunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang, maka bank yakin bahwa anggunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh anggunan yang purna jualnya bagus, resikonya rendah. Poin kelima dari 5C adalah condition of economy. Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang. Untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah, beberapa analisis terkait dengan kondisi of ekonomi antara lain. Pertama, kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis condition of economy. Kedua, bank tidak terlalu fokus terhadap analisis condition of economy pembiayaan konsumsi. Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan di mana calon bekerja. Kelangsungan kehidupan perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip 7P. Prinsip pertama, personality. Personality atau kepribadian antara sifat yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Yang kedua, prinsip dari 7P,
party. Party adalah mengklarifikasikan nasabah dalam klarifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, di mana setiap klarifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. Poin ketiga dari 7P adalah purpose. Purpose adalah atau tujuan adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur. Apakah kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja? Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Poin keempat dari 7P adalah prospek. Prospek adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan atau merugikan. Jika prospek terlihat baik, maka kredit akan diberikan. Sebaliknya, jika kredit jelek, maka kredit ditolak. Poin kelima dari 7P adalah payment. Payment atau pembayaran adalah mengetahui bagaimana pembayarannya kembali kredit yang diberikan. Poin ke-6, probability. Probability adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. Probability diukur per periode, apakah konstan atau meningkatkan dengan adanya pemberian kredit. Poin ke-7, protection. Protection bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi. Demikianlah teman-teman penjelasan saya mengenai prinsip 5C dan 7P dalam penilaian pemberian kredit. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.